Itu bener nggak dok, ibu hamil nggak boleh makan seafood gitu? Padahal di Jepang itu banyak justru makan olahan ikan. Iya, ya. seafood semua. Ibu hamil nggak boleh makan pedas. Makanan pedas itu sendiri, kalau misalnya dia masuk pada saat bener nggak nih dok, kalau sedang hamil nggak boleh berhubungan intim? Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Ini kita ngobrol dengan Dokter Anak Agung Ngurah Ayusta Widyaswara Agung SPOG. Yes, spesialis kebidanan dan kandungan dong. Yes. Di RSCA Peribunda. Ya. Tugas di Denpasar apa Tabanan dok? Denpasar. Denpasar. Yeah. Biasanya dok sebelumnya nih ya, biasanya dokter akrab disapa Dokter Ayusta ya. Dokter Ayusta. Iya, berarti ntar ke depan saya manggil Dokter Ayusta nggak apa-apa ya? Iya. Iya, untuk sobat bunda juga boleh manggil Dokter Ayusta ya. Boleh. Oke sip. Ntar kalau misalkan ada komentar apa-apa menyebut Dokter Ayusta berarti ya. Iya. Oke dok. Jadi sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan dok, kita mau bahas tentang yang biasa diobrolin sama ibu-ibu yang masih hamil, yaitu pantangan. Kita mulai dulu aja dari situ dok. Sebenarnya emang kepada ibu-ibu hamil, sebenarnya memang ada yang namanya pantangan itu emang bener-bener ada dok? Ya, jadi untuk ibu-ibu hamil sebenarnya kita ada beberapa batasan-batasan. Batasan. Ya, karena memang pada situasi kehamilan itu kita harus memantau dua insan ini, ibunya itu sendiri dan juga si bayi dalam kandungan. Jadi kita harus benar-benar concern nih, apa aja yang bisa menyebabkan kelainan pada ibunya dan apa saja yang bisa menyebabkan kelainan pada bayinya. Nah, disitulah timbul beberapa batasan-batasan yang harus diikuti oleh si ibu hamil. Tidak bisa kita makan atau melakukan sesuatu sebebas seperti kita sebelum hamil gitu. Jadi karena badannya sudah bukan miliknya sendiri lagi. Iya betul, sudah ada badan lain di dalamnya. Pertimbangannya jadi nambah gitu ya dok? Iya betul, jadi nggak bisa sebebas itu gitu. Bicara pantangan nih dok, saya jadi ingat tempo hari saya diceritain sama tante saya, baru balik dari Jepang. Katanya selama di sana itu susah cari makan karena dengar-dengar pantangan dari saudaranya. Katanya ibu-ibu hamil tuh nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan seafood, karena kan ada sering dengar-dengar gitu ya dari tetangga, biasanya dari saudara. Itu kita coba konfirmasi nih ya dok nih. Sebenarnya boleh nggak? Yang pertama yang tadi deh, ibu hamil nggak boleh makan pedas, itu bener apa nggak tuh dok? Nah, untuk makan pedas sendiri ya, kalau untuk makanan pedas sendiri itu kalau untuk bayi itu tidak ada pengaruhnya untuk bayinya. Ya, untuk bayi. Jadi tidak menyebabkan kelainan bawaan kepada bayi. Nah, namun memang di 3 bulan pertama terutama ya, 3 bulan pertama itu kondisi lambung ibu hamil itu sedang sangat sensitif. Karena apa? Karena pengaruh hormon kehamilan, salah satunya progesteron. Nah, hormon progesteron itu menyebabkan lambungnya ibu mengecil. Jadi ya, lambungnya ibu mengecil, kapasitasnya menurun. Jadi tidak bisa makan banyak. Walaupun perlu makan untuk bayinya, tapi malah lambungnya mengecil, bro. Iya. Jadi yang kedua, pengosongan lambung jadi lebih cepat. Jadi cepat lapar juga. Ya pasti ibu-ibu relate lah sama seperti cepat cepat kenyang tapi cepat lapar lagi. Jadi gitu. makan lebih banyak jadi. Iya, makan lebih banyak jadi. Jadi triknya adalah makannya harus sedikit-sedikit tapi sering. Jadi frekuensi makannya yang ditambah. Jadi setiap 1 jam sekali makan. Sehingga lambung itu tidak boleh kosong. Nah, makanan pedas itu sendiri kalau misalnya dia masuk pada saat lambung itu kosong, itulah yang akan menyebabkan iritasi pada si lambung. Karena asam lambung sedang tinggi, masuk makanan pedas, timbullah iritasi pada lambungnya si ibu sehingga menyebabkan mual muntah yang lebih parah lagi. Apalagi sebelumnya memiliki kondisi sebelumnya nih, misalnya dia memiliki penyakit MAH sebelumnya, atau kondisi-kondisi dimana seperti yang ada sekarang penyakit GERD atau reflux daripada asam lambungnya itu. Gastritis gitu ya dok? Gastritis. Kalau ada penyakit-penyakit seperti itu sebelumnya ditambah dengan makanan pedas pasti akan lebih parah lagi. Penyakitnya akan lebih timbul lagi gitu terutama di 3 bulan pertama. Di 3 bulan kedua bagaimana? Lebih aman karena hormon progesteron tadi saya katakan sudah lebih turun jumlahnya di dalam tubuh.
sehingga untuk makanan sudah lebih bebas, tapi tetap dengan juga tidak boleh terlalu banyak seperti itu. Jadi sebenarnya pantangannya ketimbang karena kondisi bayinya lebih karena ini justru membahayakan ibunya berarti betul. Karena tadi ada risiko iritasi di lambung, memperparah gastritis macam-macam tadi itu ya karena progesteron lambungnya sudah mengecil dan cepat kosongnya sehingga kalau misalnya makan pedas berisiko di situ. Tapi sebenarnya sama 3 bulan pertama sebisa mungkin dihindari. Tapi mulai dari bulan kedua kalau mau sudah boleh. Cuma mungkin tetap jumlahnya tidak sebaik biasanya gitu ya karena progesteronnya masih ada tapi jumlahnya cuma menurun gitu. Iya, betul sekali. Habis itu kalau yang pantangan kedua tadi dok, mumpung di Jepang nih kan ceritanya nih ya. Katanya susah cari makan karena nggak boleh makan seafood, itu bener nggak dok? Ibu hamil nggak boleh makan seafood gitu. Padahal di Jepang itu banyak justru makan olahan ikan ya. Iya, seafood semua kemana-mana. Nah, kalau untuk seafood itu sendiri sebenarnya sama juga, tidak ada pantangan yang spesifik untuk ibu hamil. Justru seafood itu banyak mengandung lemak omega 3 namanya. Omega 3. Ya, DPA, FA itu sangat PA itu sangat berguna untuk perkembangan otak bayi. Otak bayi dari mana itu akan bisa mendukung kognisinya atau perkembangan kognitifnya nanti pada saat si bayi lahir. Yang biasa diiklanin itu ada kayak omega 3 untuk perkembangan otak. Nah, itu semua ada di ikan atau bahkan seafood itu. Nah, selain itu juga makanan seafood itu sangat banyak mengandung protein dan zinc. Itu untuk ibunya juga sangat baik untuk persiapan kehamilan, untuk nutrisinya selama hamil itu sangat baik juga. Nah, yang ininya di sini adalah yang perlu kita perhatikan di sini adalah cara pengolahannya dan juga kandungan merkuri yang ada di dalam seafood itu sendiri. Nah, cara pengolahannya itu tentunya harus dilakukan dengan cara pengolahan yang higienis atau bersih gitu, karena kalau ada bakteri-bakteri yang masih ada di sana tentunya dia akan bisa menyebabkan infeksi pada ibu sendiri dan juga pada janin. Kan apalagi di Jepang itu kan banyak itu ya sushi ya. Sushi itu kan lebih ke mentah dia ya. Nah, itu saya tidak rekomendasikan untuk makan makanan mentah seperti itu, karena itu untuk pengolahannya masih belum terlalu baik. Karena risiko ada bakteri atau apa semua masih ada di dalam sana. Nah, yang kedua adalah untuk jenis ikannya. Kan ada beberapa jenis ikan laut dalam yang berisiko dia memakan makanan yang mengandung merkuri. Nah, kita kan tidak tahu keadaan laut kita seperti apa ya. Terutama di laut dalam ya sih yang pernah saya baca itu ikan-ikan laut dalam itu banyak memakan makanan seperti kayak di laut dalam itu yang mengandung merkuri. Nah, kalau itu merkuri itu masuk ke dalam ikan dan ikan itu dimakan oleh ibu hamil, nah merkuri itulah yang akan bisa menyebabkan kelainan pada bayi. Keracunan air raksa itu berarti. Iya, keracunan merkuri itu. Jadi harus benar-benar seperti misalnya jenis ikannya ya yang biasa saya tahu itu ya seperti ikan pedang itu ya, sorfish, ikan hiu, kerang. Itu iya betul, dia bisa mengandung yang namanya merkuri. Jadi itu harus benar-benar diseleksi benar untuk ininya, untuk konsumsi seafoodnya seperti itu. Berarti sebenarnya bukan larangan makan seafood, tapi mewaspadai seafood apa yang dimakan, proses persiapannya seperti apa, higienis atau tidak, terus ikannya ikan laut dalam atau bukan, karena takutnya mengandung merkuri tadi itu ya dok, yang malah berbahaya tuh merkurinya. Bukan ikannya, bukan seafoodnya. Malah sebenarnya dari ikannya baik sebenarnya dok. Baik sekali, omega 3 itu. Iya. Nah, ini kan tadi cerita dari tante saya nih dok. Ya. Nah, sekarang cerita dari om saya. Masih tentang pantangan hamil nih ya dok. Betul. Kata om saya, sama di Jepang susah juga mau romantis karena tidak boleh berhubungan intim sama ibu hamil. Bener nggak nih dok? Kalau sedang hamil nggak boleh berhubungan intim? Nah, berhubungan intim itu sebenarnya kalau di trimester 1 itu berisiko, terutama di trimester 1. Karena apa? Penempelan janin di dalam rahim itu masih belum sempurna. Dia masih dalam proses penempelan, masih belum bagus penempelannya dia di dalam rahim. Sehingga sedikit saja ada rangsangan dari luar, baik dari penetrasi penis pada saat berhubungan atau stimulus atau rangsangan-rangsangan lain seperti rangsangan di puting susu, rangsangan pada saat
berciuman seperti itu juga bisa menyebabkan kontraksi pada rahim. Nah, kalau rahim berkontraksi di mana keadaan janin belum menempel dengan baik, nah itulah yang akan menyebabkan perdarahan. Nah, itu merupakan salah satu tanda keguguran, gitu. Bisa antara baru ancaman keguguran saja, atau memang sudah terjadi keguguran itu sendiri. Gitu, itu yang perlu diwaspadai. Selain itu, juga harus dilihat keadaan-keadaan lain yang bisa menyebabkan tidak bisa si pasangan itu melakukan hubungan seksual pada kehamilan. Salah satunya ada hari-harinya atau plasentanya, dimana kalau misalnya plasentanya menutupi jalan lahir, itu tidak bisa dilakukan berhubungan pada saat kehamilan karena berisiko menimbulkan perdarahan. Lalu misalnya pada ibu hamil itu sebelumnya ada riwayat persalinan prematur atau persalinan sebelum waktunya, nah itu juga tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual pada saat kehamilan karena berisiko terulang lagi persalinan prematur itu. Bisa gitu. Terulang gitu ya dok? Iya bisa juga, karena bisa memicu itu. Yang ketiga, pada kehamilan ganda, baik itu twin, kembar atau triplet bahkan yang bisa kembar 3, kembar 2. Nah itu karena dia terjadi overdistensi atau peregangan yang berlebihan pada rahim si ibu. Apabila ada rangsangan sedikit saja itu bisa mempengaruhi kontraksi pada rahim. Nah itu juga bisa menyebabkan persalinan prematur juga. Berarti ini yang perlu diperhatikan tadi time frame-nya berarti ya pertama ya dok ya. Berarti selama trimester pertama karena janin masih belum kuat menempel pada rahim, sebaiknya jangan karena risikonya pada saat terjadi stimulasi pada ibunya malah memicu kontraksi, sehingga bisa merisikokan pendarahan dan lebih parah lagi keguguran. Habis itu untuk yang punya kondisi-kondisi tertentu, ibunya misalkan plasenta menghalangi, atau pernah ada sejarah lahir prematur, atau kalau misalkan sedang mengandung kembar atau lebih, itu karena ada over distensi ya, sehingga membahayakan kalau misalkan terjadi kontraksi karena stimulasinya. Tapi di luar itu sebenarnya nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan, bisa. Kalau tidak ada kondisi-kondisi itu masih boleh. Dengan catatan yaitu harus menggunakan kondom, karena apabila dikeluarkan di dalam sperma itu mengandung yang namanya hormon prostaglandin. Prostaglandin itu juga dapat merangsang kontraksi rahim. Gitu. Walaupun tidak ada kondisi-kondisi tadi, kalau misalnya dia dikeluarkan di dalam spermanya, itu juga bisa menyebabkan kontraksi rahim. Jadi harus benar-benar safe gitu dalam melakukan hubungan seksual pada saat kehamilan. Mesti practicing safe sex berarti ya dok, kalau misalkan mau berhubungan intim selama hamil tadi ya. Jadi perlu memperhatikan waktunya, perlu memperhatikan situasi ibunya, habis itu practicing safe sex untuk memastikan kalau both ibu dan janinnya nggak kenapa-napa selama kehamilan. Betul sekali. Berarti memang penting ya ketika begitu ketahuan kalau ibunya hamil segera periksakan ke RS untuk tahu apakah ada kondisi-kondisi yang perdu diperhatikan selama kehamilan ya dok. Iya betul sekali. Jadi bagi sobat bunda yang mungkin punya teman atau saudara yang sedang memikirkan tentang pantangan selama hamil yang tadi diceritakan, mungkin bisa bagikan video dan podcast ini. Siapa tahu mereka membutuhkan informasinya ya. Ini yang jawab spesialis loh. Kemudian jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, atau kalau misalkan belum subscribe ke channel Peribunda TV, subscribe dulu. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @peribundahospital, @peribundatabanan dan @ivf.bali. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras. Kita akan ngobrol lagi ya dok ya. Masih seputar tentang kebidanan dan kehamilan, kandungan tadi ya dok ya. Karena tadi dokter juga sempat nyebut pendarahan, sempat nyebut prematur, kayak banyak yang bisa diobrolin. Menarik kayaknya itu ya. Kita akan ngobrol panjang lagi. Terima kasih dok sudah hadir di Ngobras. Terima kasih juga pada sobat bunda sedang mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.